Halo para penonton cadangan yang berbahagia, apa kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film Stephen Chow yang berjudul Love on Delivery. Film yang dirilis tahun 1994 ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Hei Jin Yin yang merupakan seorang pengantar makanan dari sebuah restoran setempat. Yang dikisahkan lugu serta banyak terkena musibah, namun baik hati dan tidak sombong. Hidupnya berubah ketika bertemu dengan seorang wanita bernama Lily di salah satu klub olahraga. Lily sendiri merupakan salah satu wanita favorit di klub tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton aja videonya dan selamat menonton. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan seorang ahli bela diri bernama Grizzly tengah mempraktekkan bela dirinya cara bertahan dari serangan lawan. Namun dia memiliki sifat arogan dan menyebalkan bagi sebagian muridnya. Dan di sini ada Lily yang berpura-pura terkagum atas ilmu bela dirinya yang padahal dia tidak menyukainya. Dan Grizzly ini sering mengajak kencan Lily. Namun Lily tak pernah meladeninya. Lily sangat mengidam-idamkan pria yang tampan, lembut, dan santai, seperti Arnold Schwarzenegger. Karena ini film komedi, Jin Yin pun berubah menjadi Terminator. Yang tingkahnya ini ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli, karena perbuatannya bertelanjang di malam hari. Ketika ditanya identitasnya, Yin mengaku jika dirinya dirampok uang dan dompet beserta pakaiannya. Namun Pak Polisi ini malah menganggapnya jika dirinya orang gila. Esok paginya, Yin melakukan kesehariannya sebagai kurir makanan di sebuah restoran. Di saat yang sama, ada seorang pelanggan yang mengadu jika makanannya dihinggapi lalat. Kemudian pelanggan itu meminta ganti rugi, namun kepala koki malah menghajar lalat itu dan Yin pun ikut-ikutan menghajar lalat itu dengan memecahkan botol. Namun karena lalatnya hingga pindah ke tubuhnya, dia pun jadi ikut-ikutan dihajar oleh mereka, yang mengakibatkan pecahan botol tersebut tertancap di pantatnya. Scene beralih kepada Yin yang akan mengantarkan pesanannya. Lalu, di saat yang sama, karena hari ini ulang tahun Grizzly, dia meminta Lily untuk menciumnya sebagai kado ulang tahunnya. Namun Lily menolaknya dengan alasan jika dia tak menyukainya. Dan Lily berkata, aku bisa mencium semua orang kecuali dirinya. Dan di saat yang tepat muncul Yin, lalu Lily langsung mencium pipinya. Karena Lily ingin memanas-manasi Grizzly, Lily pun malah mencium lagi Yin. Dan mengajak Yin nonton konser Jackie Chan, dan Yin pun hanya bisa pasrah. Lalu mereka pun pergi keluar. Ketika di luar, Yin menganggap perbuatan Lily serius. Hingga ia berjanji akan merubah penampilannya menjadi lebih baik. Namun Lily menjelaskan jika perbuatan tadi hanyalah sebuah sandiwara saja. Di saat Lily pamit pergi, Yin berkata, aku akan pergi sampai gemetar kakiku berhenti dan detak jantungku melambat. Karena masih penasaran, Yin bertanya lagi sekali lagi tentang nonton konser Jackie Chan. Apakah itu lelucon? Kemudian Lily menjelaskan, mustahil untuk nonton konser tersebut karena tiketnya sulit didapatkan. Saking senangnya, Yin terlihat sangat grogi. Demi mengejar cinta, Yin pun rela camping di depan gedung penjualan tiket konser Jackie Chan, berharap dia mendapatkan tiket tersebut. Karena Yin menduduki antrian nomor 1, dia pun dirayu seseorang agar antriannya ditukar dengan uang berkali-kali lipat dari harga tiket. Tetapi Yin menolaknya. Kemudian datang wanita seksi dan dia rela menukarkan tubuhnya dengan antriannya. Lagi-lagi Yin menolak tawaran wanita tersebut. Hingga pada akhirnya datang seorang nenek tua dan dia meminta antriannya itu dengan alasan jika cucu kesayangannya sangat membutuhkan tiket tersebut. Dengan luluh, Yin pun memberikan antriannya. Ketika antrian tiket dibuka, si nenek tua itu langsung memborong semua tiketnya. Sehingga Yin langsung mencari si nenek dengan tujuan meminta tiket tersebut. Ternyata cucunya si nenek itu adalah seorang calo tiket dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Namun harga tak jadi masalah buat Yin. Ketika Yin membelinya, calo itu langsung ditangkap oleh polisi. Di saat Yin frustasi karena tiket, hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba muncul Jackie Chan memberikan tiket konsernya secara cuma-cuma kepada Yin. Keesokan paginya, Yin berencana memberikan tiket beserta surat yang berisi ajakan untuk berkencan dengan menyelipkannya di antara roti sandwich. Namun ketika sandwich itu akan diberikan, Lily tak mau menerimanya dengan alasan dia sedang diet. Lalu Yin mencoba sekali lagi menawarkan sandwichnya itu.
Namun tiba-tiba temannya Lily langsung memakan sandwich itu. Tak lama kemudian, temannya Lily merasakan tenggorokannya merasa terganggu oleh sesuatu. Ketika dimuntahkan, wanita itu langsung menyampaikan jika ajakan kencannya diterima. Dan pada akhirnya kencan pun terjadi. Namun kekonyolan pun ikut terjadi. Mulai dari jatuh hingga tangan Yin mengenai kotoran di jalanan. Sehingga ketika Lily ngajakin salaman, dia enggan menyodorkan tangannya. Dan malah menyodorkan kakinya. Karena Lily terus memaksa untuk salaman, di saat yang tepat muncul Grizzly bersalaman. Karena Grizzly merasa tak terima masalah ciuman waktu itu, dia menantangnya dengan menyuruh Yin untuk menamparnya. Ketika dia tersadar jika tangan Yin penuh dengan kotoran, Grizzly malah besar dan bermaksud memukul Yin. Namun pukulannya itu mengenai Lily hingga terlempar jauh sampai dia terluka. Setelah Lily pulang ke rumah, tiba-tiba muncul Yin menaiki tiang lampu, bermaksud meminta maaf atas kejadian yang menimpanya. Namun Lily tak menyalahkannya sedikit pun. Kemudian Yin terlalu mengkhawatirkan kondisinya Lily, dan Yin memberikan saran berlebih untuk memaksanya agar pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya, yang membuat Lily jadi marah lalu Yin diusirnya. Esok paginya Yin mendatangi Grizzly dengan maksud agar Grizzly mau meminta maaf terhadap Lily. Namun Yin malah dianiaya, dan itu terlihat sedih di mata Lily, hingga Yin ditendangnya. Kemudian Yin pergi dengan membawa hati yang terluka. Ditambah ketika di luar, Yin mendapat bully dari orang-orang yang biasa membulinya. Dan kali ini sungguh lengkap penderitaannya, hingga ia pun terus mengingat semua orang yang melukai hatinya. Beberapa hari kemudian, Yin menemui pria ahli kungfu bernama Tat, si pria otot besi, dari tinju Cina kuno. Dan mengaku jika dia teman sekelas Bruce Lee dan selalu meminum teh bersama Jackie Chan, serta bercanda dengannya. Namun untuk belajar kungfu, Yin harus membayar tarif yang berbeda-beda, tergantung jurus kungfu yang akan diajarkan. Mulai dari tapak pasir besi, skill perisai untuk kekebalan tubuh, serta senjata yoyo terbang dari dinasti Ming. Dan yang terakhir, cahaya kilat pembunuh merupakan jurus terampuh dari tahun 70-an yang banyak membunuh monster. Namun jika Yin berpotensi dan berbakat, maka itu semua gratis. Tetapi karena Yin ragu dengan itu semua, di saat Yin akan pergi, Tat berhasil menipu Yin dengan tapak pasir besinya, yang membuat meja itu ambruk. Karena Yin berambisi ingin menjadi ahli kungfu, akhirnya dia pun mulai berlatih dengan semua jurus yang akan dikuasainya, hingga ia pun melakukan di mana saja dan kapan saja, yang membuat bosnya sangat marah dan mengusirnya. Dan kekonyolan pun terus terjadi. Yin harus memakai baju seragam dan memakai topeng saat aksinya, agar orang-orang tak mengenalinya. Setelah semua didapatkan oleh Yin, dia pun harus membayar dengan alasan uangnya itu akan disumbangkan. Karena uang Yin telah habis dan dia pun berniat berhenti dari kerjanya, Yin berencana akan tinggal bersama Tat dan terus belajar menjadi muridnya. Padahal Tat sedang menipunya. Singkat cerita, di saat Lily diganggu oleh Grizzly, tiba-tiba datang Yin membantu Lily dengan seragam kungfu serta memakai topeng Garfield, yang membuat Lily dan yang lainnya penasaran. Dan perkelahian pun terjadi. Di saat perkelahiannya, Yin beberapa kali kalah dan terus bangkit lagi, dan itu semakin membuat kesal Grizzly. Hingga pada akhirnya Grizzly pun kalah dengan jurus bola api yang menggelinding, yang membuat ia pun terluka parah. Alhasil perbuatan Yin ini menjadi terkenal di mana-mana. Gara-gara Grizzly ahli bela diri tak terkalahkan selama 3 tahun bisa dikalahkan oleh pria misterius memakai topeng Garfield. Di suatu ketika, karena Lily ingin mengucapkan terima kasih kepada pria bertopeng itu, di saat yang sama dia muncul di hadapannya. Namun saat dibuka topengnya, ternyata itu bukan Yin, melainkan orang lain yang ingin mendapatkan simpati dari Lily.
Hingga Yin asli pun dianggap sama saja dengan yang lainnya, dan terjadilah kejar-kejaran. Setelah Tat mengakui jika dia berbohong dengan semua ajaran kungfunya, mereka berdua pun menjadi bermusuhan dan memilih untuk hidup masing-masing. Lalu Lily menanyakan bagaimana cara ia harus membalas jasanya. Lalu Yin mengatakan untuk membalas perbuatannya sederhana saja. Cukup kau cium orang itu. Ketika Lily akan mencium Yin, tiba-tiba pria tadi kenal datang dan Lily malah mencium pria tersebut. Kemudian Lily mengenalkannya jika pria itu adalah ahli karate dari Jepang bernama Suilao. Sebelum pergi, Suilao memperingatkan Yin agar jangan pernah mendekati Lily, karena dia tak ingin melihat Lily berteman dengan sampah. Karena Yin tak memiliki pekerjaan lagi, maka ia pun tinggal di pembuangan sampah. Yang tak lama kemudian datang Tat. Lalu Yin memintanya untuk mengatakan pada Lily jika pria bertopeng itu adalah dirinya. Jika Yin tak mempunyai cukup bukti untuk mengakui jika dirinya pria bertopeng itu. Dan Lily sekarang menganggap jika Xiaolao adalah pria bertopeng tersebut. Sehingga untuk membuktikan jika Yin ini hebat dan tak ingin disebut sampah oleh Suilao, mereka pun pergi ke kantor Suilao dengan membawa surat tantangan untuk bertarung dengannya. Namun karena Suilao sedang meeting dengan para petarung lainnya, mereka pun menitipkan surat tersebut kepada wanita bernama Mary. Ketika mereka berdua akan pulang, Tat mendengar meeting Elite Center yang dipimpin oleh Chan dan para petarung semua aliran bela diri, mulai dari taekwondo, ahli kendo, ketua petinju, dan ahli judo. Lalu Suilao mengatakan jika karate miliknya adalah yang terbaik di dunia dibanding ilmu bela diri yang lainnya, dan hanya karate lah yang harus tetap di Elite Center. Karena pernyataan itu merugikan, mereka pun menjadi bersih tegang yang akhirnya mereka berkelahi, yang disaksikan oleh Yin dari luar hingga semuanya dikalahkan oleh Suilao. Mengetahui Suilao sangat hebat, Yin bergegas mengambil surat tantangannya dan berniat membakarnya. Namun mereka kepergok oleh Chan. Ketika mereka terpojok, Tat menerangkan jika dirinya kepala sekolah tinju Cina kuno. Sehingga Suilao membuka jati diri Tat yang sebenarnya, jika dia adalah ahli kungfu yang tak terkalahkan dengan julukan pria otot iblis. Namun Tat dikalahkan oleh gurunya dengan mematahkan kakinya, hingga dia pun menghilang. Sehingga Tat menantangnya dengan lawan Yin sebagai petarungnya dan meminta waktu 1 bulan untuk menjadikan Yin sebagai petarung tak terkalahkan. Hingga mereka pun mengadakan konferensi pers untuk pertarungannya. Lalu di sini Suilao mengaku-ngaku jika pria bertopeng itu adalah dirinya. Sehingga Lily makin tersanjung dan memberi harapan Suilao untuk menjadi tunangannya. Karena perbuatan ini Yin menangis darah. Kemudian perbuatannya itu membuat marah Yin, karena Suilao telah mengaku-ngaku sebagai pria bertopeng garpil. Scene beralih ke salah satu wartawan TV yang akan meliput Yin latihan. Tetapi mereka malah sedang sibuk makan-makan. Dan hal konyol lainnya pun terjadi dalam kesehariannya, yang membuat wartawan dan Suilao kebingungan. Hingga waktu tersisa 2 minggu lagi, mereka terus bermain-main dengan hal-hal konyol yang membuat Suilao dan Chan keanehan. Sebaliknya, di sisi lain, di saat yang sama, Suilao dan Yin berbeda jauh keseriusan latihannya. Sebelum bertanding naik ring, di sini ada teman-temannya dan mantan bosnya Yin. Meskipun mereka taruhan memilih Suilao, mereka akan tetap memberikan jubah berwarna biru sebagai dukungannya. Namun di sisi lain, sebelum pertandingan dimulai, Lily bersama teman-temannya malah terjebak di lift yang macet. Di saat pertandingan akan dimulai, juri memberi aturan jika Yin harus bertahan selama 3 ronde untuk memperoleh kemenangannya. Kemudian mereka pun melakukan sesi foto sebelum mulai pertandingannya. Namun Yin terus bertingkah konyol, yang membuat Suilao sedikit berkeringat kesal melihat tingkah kocaknya.
Karena Yin datang dengan memakai kostum Ultraman, dia pun mendapatkan juara sebagai kostum terbaik dalam bertarung. Akhirnya ronde ke-1 pun dimulai. Namun ketika seharusnya mereka saling menyerang, Yin malah membelakangi Swillow hingga waktu ronde ke-1 pun berakhir. Masuk ke ronde kedua, di awal akan mulai menyerang, Swillow langsung diganggu konsentrasinya oleh Tat. Sehingga Yin leluasa menyerangnya. Di saat memasuki ronde ketiga, Swillow benar-benar menghajar Yin. Namun Yin dapat mengatasinya dengan jurus kuncian. Alhasil Yin jadi pemegang kendali pertarungan. Hingga pada akhirnya, Yin bertahan selama 3 ronde dan memenangkan pertandingannya. Saat Lily datang mengucapkan selamat kepada Yin, tiba-tiba datang Swillow langsung menendang Yin hingga terlempar jauh. Karena perbuatan itu, akhirnya Swillow langsung diserang oleh para juri ahli bela diri karena menantangnya. Namun mereka semua dikalahkan oleh Swillow. Hingga pada akhirnya, Yin berhasil mengalahkan Swillow dengan jurus bola api menggelinding. Pada akhirnya Yin dan Lily bisa bertemu dan film pun tamat.